Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adaha, Sekilas IT. Video kali ini saya akan mau rakit PC. Kalian bisa lihat beberapa komponennya di depan. Saya udah menggunakan Intel Gen 13400F. Tadinya saya pengen 13700 atau 13500, tapi belum nabung lagi gitu. Adanya ini ya nggak apa-apa. Terus motherboardnya di sini ATX Z690 Unify dari MSI dan beberapa peripheral lain. Ada fan dari Deepcool, terus coolernya, terus memori RAM-nya udah pasti dari XPG juga gitu ya. Terus yang paling menarik di sini adalah dari casingnya, karena si casing ini tuh punya desain yang modern, kekinian gitu ya. Yang pertama, si casing ini tuh ya, modelnya akuarium teman-teman. Terus di depannya ini tuh tidak ada penyangga. Jadinya nanti si tempered glass yang kanan dan depan tuh langsung bersentuhan. Wih, keren ya. Makanya si tempered glassnya ini tuh cukup tebal, antara 4-5 mm ya ketika saya ukur tuh ya. Di sini supaya ya bebannya tuh lebih tebal aja gitu ya. Nah, kenapa dibuat tanpa ada penyangga di depan ya? Tujuannya untuk melihat full estetik komponen-komponen yang ada di dalamnya. Nah, makanya di sini tuh kalau misalkan tidak ada penyangga, ketika lihat di depan, di samping ya, komponen-komponen yang mewah yang dipasang di casing ini tuh terlihat lebih jelas. Nah, itu poin pertamanya. Terus poin yang keduanya, si casing ini tuh udah support BTF atau motherboard BTF tuh ya, yang sekarang ready tuh ada dari Asus, dari MSI. Perkabelannya tuh yang ada di belakang. Back to the future ya, pokoknya itu ya, intinya perkabelan tuh semuanya di belakang. Dan nantinya kalau misalkan pakai motherboard seperti itu ya, estetik dari sebuah PC itu terlihat lebih mewah, lebih elegan gitu ya. Makanya di sini tidak ada penghalangnya, terus udah support BTF gitu ya. Ketika dipasang instalasi semuanya, komponen-komponen di dalamnya tuh lebih kelihatan. Nah, si Deepcool CG580 ini tuh ternyata ada dua varian, yang hitam dan yang putih. Kebetulan saya punyanya yang hitam. Dan untuk komponen-komponen yang saya gunakan di sini, sayangnya ya untuk motherboardnya belum support DTF teman-teman. Jadi ya perkabelannya nantinya ada di depan. Tapi tetap kita akan cari experience-nya gimana ketika rakit PC ke dalam si casing ini. Deepcool CG520 ini tuh ukuran casingnya ATX dengan dimensi panjang 437 mm kali 235 mm kali 501 mm dengan berat bersih sekitar 7,9 kg. Bahannya ini tuh SGCC atau campuran gumparan baja tipis yang udah memenuhi standar JIS. Bisa menampung GPU up to 410 mm. Namun jika dipasang radiator di samping, batas GPU-nya hanya panjangnya sampai 262 mm. Karena kan biasanya GPU yang 3 fan itu kan tebal, nantinya bakalan terpentok sama si radiator. Ya lebih enak sih kita pasang radiator, mending di atas aja. Untuk support fan 120 mm di sini bisa sampai 10 fan ya. Kalau bagian depan ini, nah ini kosong kan ya, nggak dipasangkan untuk SSD atau hard disk. Jadi kosong bisa dipasangkan untuk fan. Radiator di atas juga bisa dipasangkan 360 atau 280 mm. Sama di samping juga supportnya bisa 360 atau 280 juga. Kalau mau pakai air cooler, support sampai 176 mm. Nanti saya akan pasangkan AK620 yang panjangnya sekitar 168. Space-nya masih tersisa seberapa luas ya, kita akan tes nanti. Terus di bagian belakang untuk kabel manajemen ini cukup luas ternyata teman-teman. Kita bisa mengatur kabel dengan leluasa, bahkan ada bagian lubang untuk kabel di depannya, sehingga bisa terjalur. Misalkan kabel fan ini bisa dimasukkan atau diumpetin ke area sini. Keren ya. Di belakang juga ada copper bag, ini bisa dilepas pasang, memudahkan kalau kalian mau ganti bracket cooler, nggak usah buka motherboardnya. Dan bisa juga terlihat rapi ketika ditutup kembali. Atau juga bisa digunakan untuk menyimpan SSD SATA. Untuk panel I/O depannya ada 2 kali USB 3.0, combo audio, reset, dan power. Tapi sayangnya di sini belum dikasih USB Type-C. Oke, sekarang kita akan gas ya, pasangkan komponen-komponennya ke casing. Gimana experience-nya? Pertama kita buka dulu si tempered glass yang samping ini. Modelnya ini tuh diklik ya, jadi kalian harus hati-hati ketika nariknya dari belakang sambil dipegang di bawahnya biar nggak jatuh kacanya. Saya pakai mobo ukuran ATX ya, warnanya black. Si prosesornya juga ya 13400F seperti yang disebutkan di awal tadi. Terus untuk pemasangan memori RAM saya pasangkan dulu pakai XPG Lancer DDR5 2x16 GB 6000 MHz. Warnanya hitam ya, ada RGB-nya tipis-tipis. Yang penting di sini sih saya performanya aja stabil ya. Karena pengalaman saya ketika pakai XPG, alhamdulillah selama ini belum ada kendala. Untuk storage-nya NVMe 1TB XPG S70 Blade. Dan sekarang kita akan masukkan motherboard yang besar ini langsung ke si casing Deepcool CG580-nya.
Nah, begitu saya tancapkan si motherboard ini ya, baut-baut casing ini tuh sangat presisi dengan lubang si motherboardnya. Jadi gampang ketika instalasi walaupun saya sendirian seperti ini. Nggak usah ditidurin ya, posisi casingnya aman aja gitu. Karena si posisinya udah presisi. Lanjut, saya pasang fan samping ya. Di sini saya pasangkan Deepcool CF120. Saya coba dulu menghadap ke depan, jadi ini posisinya exhaust ya. Kebetulan kan si fan-nya ini tuh belum support reverse fan, jadi ya biar terlihat estetik, gimana caranya? Ya udah, nggak apa-apa. Saya pasang ke depan aja. Ini jadinya exhaust ya. Nanti kita akan coba juga ya, di samping ini kita jadikan untuk intake-nya. Di atas juga saya pasang 3 fan exhaust. Ketika pasang fan ini tuh leluasa banget ya. Masukin perkabelan nggak rumit karena lubang-lubangnya tuh cukup gede. Ini bisa cepet intinya. Lanjut untuk instalasi power supply di sini nggak ada masalah. Leluasa lah ya. Bagian kolongnya ini cukup lega. Saya pakai power supply modular yang kabelnya sedikit kaku, masih aman aja. Terus pasang baut power supply juga ya gampang lah ya. Sip pokoknya. Lanjut, pasang mounting air cooler di belakang, nggak jadi masalah karena area casing ini tuh leluasa. Jadi nggak ada istilahnya tangan kepentok pas mau pasang baut. Rapihin kabel dan lain-lain. Aman lah ya. Terus terakhir, saya pasangkan RTX 4060-nya. Nah, ini sayang banget ya, bagian expansion casingnya ini tuh untuk GPU nggak pakai mode baut. Jadi harus dipatahin dulu. Kalau mau dipasang lagi, ya nggak bisa karena ini langsung dipatahin gitu aja. Ya, sebetulnya ini penting nggak penting ya, tergantung kebutuhan. Nantinya siapa tahu GPU-nya mau dilepas, nah si casingnya kan ya kelihatan bolong karena dipatahin, nggak dibaut. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya saya udah selesai instalasinya. Saya coba nyalakan dan kita akan coba lepas si kacanya. Wah ya, ini kacanya lumayan cukup tebal teman-teman. Saya simpan di sini supaya si komponennya terlihat. Di sini benar kan tidak ada penyangga lagi ya. Jadi ini hanya bertumpu pada si tempered glass. Makanya si tempered glassnya ini dibuat lebih tebal ya. Semuanya seperti ini. Bahannya menurut saya sih cukup apa ya, enggak terlalu tipis, enggak terlalu tebal ya. Cukup oke lah ya. Tadi pas instalasi komponen juga nggak terlalu banyak kesulitan. Pasang cooler segede gaban seperti ini juga leluasa gitu ya. Tapi memang ini lebih cantik lagi kalau misalkan kita pakai motherboard yang BTF tadi ya. Si kabel-kabel di sini tuh bakalan semuanya ada di belakang. Terus kita pakai IO water cooler yang 360 untuk di atas gitu ya. Pakai GPU yang panjang gitu ya. Aslinya ini bakalan lebih cantik banget. Semuanya saya sengaja dulu exhaust, ini exhaust, ini exhaust gitu ya. Belum ada intake-nya. Nanti kita akan tes juga ya ketika benchmark suhunya apakah ada perbedaan atau tidak ya ketika saya balikin ya si ini jadi intake gitu. Untuk tampilan awal seperti ini hanya apa ya, komponen-komponen yang ada di studio saya aja ya. Jadi kalau misalkan saya sengaja nyari, mungkin ini rakitan PC-nya jauh lebih bagus lah ya. Tapi ya ini juga menurut saya udah oke gitu ya. Sekarang kita akan tes dulu ya performa si PC-nya sekaligus airflow untuk pengujian si casingnya. Let's go. Oke, sekarang kita akan masuk ke pengujian airflow casing sekaligus kita lihat performa antara 13400F dan RTX 4060. Untuk pengujian airflow di sini saya lakukan 2 skema pengujian. Yang pertama, pengujian 1, semua fan dijadikan exhaust ya. Fan samping, atas, belakang pokoknya jadi exhaust. Dan untuk di pengujian 2, hanya 3 fan yang di samping aja dijadikan sebagai intake dan sisanya tetap sebagai exhaust. Pengujian ini tuh hanya untuk perbandingan singkat aja ya saat dijalankan benchmark. Bisa jadi untuk jangka panjang hasilnya berbeda. Oke, pertama untuk suhu CPU Core i5 13400F di pengujian render BMW 27, Fire Strike times Pi Pot Royal perbedaannya hanya 1-2 derajat Celcius. Ya hampir mirip lah ya, tapi lebih dingin ketika si casing ini full exhaust. Tapi berbeda untuk suhu GPU RTX 4060 di pengujian Fire Strike times Pi Pot Royal dan BMW 27 sama-sama beda 1,2 derajat Celcius. Namun untuk GPU di sini lebih dingin di pengujian kedua. Ketika 3 fan samping dijadikan sebagai intake, GPU di sini lebih adem. Ya bisa jadi karena GPU lebih terkena banyak angin segar dari luar sehingga bisa lebih adem saat casing ada intake-nya. Ya walaupun perbedaannya tipis. Sekarang kita masuk ke pengujian gaming. Ini hasilnya sedikit cukup berbeda. Yang pertama Black Myth Wukong ya, ini benchmarknya aja. Di pengujian ini memang lebih adem untuk CPU jika ada intake-nya di dalam sebuah casing.
Walaupun usage CPU masih di 30%-an, lebih sehat rasanya jika melihat hasil seperti ini. Sebuah casing ada intake-nya, jadi airflow di dalamnya tuh sangat baik untuk komponen-komponen yang digunakan. Kalau untuk suhu GPU ya hampir sama seperti tadi, bedanya 1-2 derajat Celcius ya di pengujian kedua skema ini. Lanjut game kedua, Horizon Zero Dawn. Ini sama ya, resolusi 1080p, presetnya rata kanan. Hasil CPU tetap lebih adem di skema pengujian kedua, di casing yang ada intake-nya. Bedanya lumayan bisa sampai 5 derajat Celcius ya, kurang lebih, jika usage CPU di atas 50% seperti di pengujian game ini. Kalau suhu GPU ya masih sama kayak tadi lah ya, tipis 1-2 derajat Celcius aja di kedua skema pengujian. Ya intinya memang airflow sebuah casing tuh harus seimbang, ada intake-nya, ada exhaust-nya. Nah ini untuk menjaga suhu airflow lah ya, supaya si komponen-komponen di dalamnya tuh tetap terjaga lebih sehat. Ya terbukti di pengujian yang saya lakukan ini. Nah gimana setelah tadi melihat ya pengujian si airflow-nya, benchmark si komponen-komponennya ya, speknya PC-nya seperti ini gitu. Memang kalau misalkan kita totalin harganya ya nggak terlalu worth it lah ya. Kita pakai motherboard yang mahal, pakai prosesornya yang ya mid-end gitu ya. Ya sebenarnya saya juga pengen pakai Core i7-nya atau Core i9, tapi saya belum nabung lagi. Jadi seadanya aja. Tapi yang penting di sini airflow sebuah casing terasa lebih mantap ya, walaupun jadi intake, jadi exhaust gitu ya, tetap komponen yang ada di dalam di sini tuh mendapatkan sirkulasi yang cukup bagus, karena kita lihat ya rongga-rongganya di sini cukup luas, jadi sirkulasi itu ya aman lah ya, nggak akan kepanasan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Terus untuk harga, ketika saya lihat di e-commerce yang warna hitam ini lebih murah, sekitar 890 ribuan dibandingkan yang warna putihnya 950 ribuan. Ya, ini terasa lebih mahal karena kita tidak mendapat fan ya, jadi polosan ya si casingnya. Tapi kalau melihat dari teknologi yang diberikan atau model yang ada di casing ini, yang pertama di sini estetika yang tadi ya, tidak ada penyangga. Jadi kalau misalkan kita lihat dari depan, dari samping, kita bisa langsung lihat komponennya, tidak ada penyangganya. Terus yang keduanya ini support BTF. Jadi motherboard yang port-portnya ada di belakang pakai casing ini udah support. Itu dua kelebihan dari si casing ini. Harga 900 ribuan ini cukup worth it atau murah lah ya. Kalau misalkan kita mau pakai perakitan PC-nya motherboard yang BTF itu, harganya kan mobonya tuh kan mahal-mahal gitu ya. Jadi kalau misalkan orang-orang yang pengen estetikanya bagus, terus pakai motherboard yang portnya atau BTF tadi kabel-kabelnya di belakang, otomatis duitnya tuh ya nggak jadi masalah gitu ya. Mobonya 11 juta, 12 juta gitu yang BTF itu, karena belum ada seri mid atau low-nya. Masih di kelas-kelas high-end seperti Z790 dari ROG gitu ya. Itu harganya 12 juta gitu, lumayan cukup mahal ya. Jadinya untuk harga 800-900 ribuan udah termasuk murah ya, dengan model yang terbaru kekinian lah intinya gitu ya, tidak ada penyangganya dan support BTF. Terus untuk bahan kualitinya juga ini nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis, tapi udah menggunakan bahan SGCC, itu lebih terjamin lah ya. Kabel manajemen saya jamin kalian kalau misalkan suka rapiin kabel, ini enak banget ya untuk bisa ngerapiin si perkabelan. Terus untuk instalasi pasang-pasang komponen nggak ada masalah, tep presisi semuanya gitu ya, jadi gampang untuk instalasinya. Oke, gitu aja. Terakhir airflow udah mantap lah ya. Oke, gitu aja teman-teman. Gimana menurut kalian tentang racikan seperti ini ya, khususnya untuk si Deepcool CG580-nya ya. Harganya 900 ribuan, udah punya fitur-fitur yang modern. Coba komentar aja di bawah ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.